ya belanja online boleh, self reward boleh, tapi proteksi juga hal yang utama. Kira-kira Gaji UMR tapi bio Instagram part time traveling, nah biasa agak susah tuh Kak tuh. Betul. Harus sering-sering ke Bali sama ke Eropa kan. Jadi yang paling utama sebenarnya kita punya proteksi jiwa dulu nih. Jadi seandainya terjadi apa-apa dengan kita, keluarga kita yang kita tinggalkan itu bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik. Bala Duit, siapa sih yang nggak ingin mengalami kenaikan gaji di setiap tahunnya? Tentunya supaya hidup bisa lebih sejahtera. Tapi tidak jarang juga justru saat gaji bertambah, pola hidup juga berubah. Cenderung bermewah-mewahan, boros, sampai akhirnya gaji kembali terasa kurang. Lantas bagaimana sih agar kita bisa memanfaatkan gaji untuk kehidupan yang lebih baik? Kita akan bahas secara menyeluruh hanya di Duit bersama saya Conchita Caroline. Tapi jangan lupa ya, sebelumnya harap di like dulu video ini, disebarkan juga ke teman-teman terdekat kamu supaya kita bisa sama-sama mengedukasi diri, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saat ini di studio sudah hadir bintang tamu juga, seorang komika yang wajahnya sudah tidak asing lagi. Langsung saja kita sapa, ada Oza Rangkuti. Apa kabar Mas Oza? Halo, baik Cita, halo Bala Duit teman-teman semuanya. Hari ini Mantap. kita ngomongnya tentang keuangan dulu, boleh ya? Keuangan boleh, saya dulu pernah kuliah ekonomi juga. Oh iya, wah pas banget nih. Siapa tahu nanti bisa ada tips-tips seputar keuangan finansial yang bisa dibagi juga sama Bala Duit, boleh ya? Jangan sih, saya drop out karena dulu waktu kuliah tapi. Ya jangan dong kalau gitu, nggak apa-apa. Saat ini juga kita sudah terhubung langsung dengan Head of Brand Creative, Marketing Campaign and Digital Manulife Indonesia. Langsung kita sapa bersama-sama Mas Henry Widakdo. Apa kabar Mas Henry? Halo Pak Henry. Halo Mbak Cita, apa kabar? Halo Mas Oza. Baik, Mas Henry kayaknya ada yang berbeda nih, penampilannya lebih segar, lebih colorful begitu ya? Bisa aja. Oke, kita akan langsung aja nih membahas mengenai gaji. Kalau kita ngomongin gaji memang cenderung topik yang sensitif. Tapi ini juga menjadi dilema sebenarnya di saat kita merasa, aduh kok gaji kayaknya kurang ya, bisa kali nih di tahun depan gaji kita naik. Begitu gajinya naik ternyata pola hidupnya juga berubah. Alhasil cicilan nambah, keinginan untuk beli-beli barang juga keluar gitu, lebih tergugah. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk bisa memanfaatkan gaji yang kita miliki saat ini, Mas Henry? Mungkin yang penting adalah kita harus tahu dulu nih ya, Mbak Cita ya, bedanya antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Kan banyak orang mungkin nggak sadar nih, itu ada bedanya sebenarnya. Nah, ini penting karena kalau kita bisa bedain mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan, nah kita baru bisa pisahkan nih alokasi dari penghasilan kita itu ke bagian mana yang kita butuhkan dan mana yang cuman pengen atau ya cuman ingin aja lah gitu ya. Nah, buat teman-teman profesional yang bekerja, memang biasanya kan tiap tahun pasti ada penyesuaian ya, penyesuaian salary atau kenaikan salary gitu. Dan ini kan biasanya tergantung dari performance kerja kita tahun sebelumnya gitu. Nah, terus gimana sih kita ngelihat kalau kita ada kenaikan gitu ya, pasti senang kan, udah pasti wah gaji gue naik nih gitu ya. Nah, tapi yang utama kita harus punya pola pikir yang sistematis sama organized nih. Jadi kita bisa identifikasi mana yang benar-benar dibutuhkan dan kita bisa manfaatkan dengan baik kenaikan gaji kita tersebut gitu. Berarti yang terpenting sebenarnya tidak hanya nominal, tapi juga perencanaan keuangannya yang harus dimatangkan dulu sejak awal. Karena iya juga sih ya, kalau kita bicara gaji pengennya sih naik terus. Tapi percuma kalau kita bisa punya banyak cash in hand, cuma pengelolaannya tidak maksimal gitu. Mas Oza sendiri berarti sekarang sebagai seorang komika kan bisa dikatakan pekerjaannya freelancer ya. Freelancer, betul. Untuk memanage keuangan tiap bulannya gimana nih? Bikin pos-pos tersendiri nggak sih? Nah itu dia sih, saya juga belum terlalu teratur mungkin ya. Tapi benar juga, saya dulu zaman ngantor memang ketika kita punya penghasilan lebih gitu. Misalnya saya dulu pas ngantor per bulan nih, tapi kan ada kayak side job gitu. Kayak ketika kita dapat side job banyak, memang ada psikologis untuk spend lebih banyak juga, nggak tahu kenapa gitu ya. Pasti. Kayak misalnya sehari-hari kita makan di kantor makan nasi padang biasa nih, tapi giliran kayak ada duit kayak
mesen dari ojek online gitu-gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin Pak Henry bisa membantu saya. Pak Henry itu gimana sih cara meredam gitu-gitunya gitu ya? Benar, karena kita jadi punya kecenderungan untuk memberikan reward kepada diri sendiri di saat gaji sudah naik dengan alasan gue kan udah kerja keras gitu mungkin ya. Self reward jatuhnya sih sebenarnya. Betul, silakan. Gimana nih Mas Henry, self reward kalau kita menerima kenaikan gaji itu boleh tidak dilakukan? Betul ya, Mas Oza sama Mbak Cita, itu kalau self reward itu sebetulnya sah-sah saja ya. Kita juga mungkin akan memberikan reward kalau kita udah bekerja keras, dan itu satu hal yang normal dan manusiawi juga gitu. Nah, gimana caranya supaya kita terhindar dari boros? Itu paling gampang, kita buat aja nih pos-pos pengeluaran pribadi tadi gitu ya. Mungkin udah klise kalau zaman dulu orang tua atau kakek nenek kadang-kadang nih ya, yang saya dengar ya penghasilan tuh di amplopin, ya, ditaruh ini buat bayar ke pasar atau bayar transport misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya prinsip ini masih relevan dengan keadaan sekarang, tapi kita coba tambahkan dengan elemen baru nih. Kita tentuin nih persentasenya berapa. Misalnya ada 40, 30, 30. Jadi kita bagi tuh supaya kita tahu tujuan kita tuh, misalnya untuk kalau tergoda ada belanjaan online 11-11, 12-12 itu kita tetap bisa lakukan tanpa boros ya. Dan juga kebutuhan utama kita tetap terpenuhi. Nah, contohnya yang tadi ya, 40% itu kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang termasuk belanja online. Kemudian 30 bayar tagihan. Lalu 30% lainnya itu kita bisa gunakan untuk savings atau investasi. Nah, itu salah satu contoh, banyak banget formula-formula yang ada yang kita bisa gunakan gitu ya. Kita cari aja yang paling pas dengan kita seperti apa. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah kita juga harus siapkan alokasi untuk proteksi gitu. Jadi ya belanja online boleh, self reward boleh, tapi proteksi juga hal yang utama. Kira-kira seperti itu, Cita, Mas Oza. Oke, tadi menarik ya, Mas Henry sempat menyinggung masalah proteksi. Kalau kita bicara proteksi ini kan sepertinya ada beberapa kategori ya. Contohnya dana darurat itu juga termasuk self protection. Karena kita tidak pernah tahu di bulan berikutnya tiba-tiba ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak. Terus juga pasti ada asuransi. Terus investasi. Nah, kalau investasi ini termasuk dalam proteksi juga atau tidak? Mungkin bisa diperjelas Mas Henry, yang dimaksud dengan kebutuhan proteksi itu apa saja sih yang wajib dimiliki setiap orang? Kita tahu kan bahwa resiko itu pasti terjadi dalam kehidupan setiap manusia ya. Contohnya kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada pandemi, kemudian kita sakit, hari ini sehat, besok sakit, atau ada risiko lain tutup usia gitu ya. Jadi yang paling utama sebenarnya kita punya proteksi jiwa dulu nih. Jadi seandainya terjadi apa-apa dengan kita, keluarga kita yang kita tinggalkan itu bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik gitu. Nah, terus kemudian yang penting juga adalah proteksi untuk kesehatan. Jadi kalau kita sakit, gak usah khawatir lagi. Segala macam biaya rumah sakit yang meningkat, itu kita bisa tanggung dengan asuransi gitu. Kira-kira gitu, Mbak Cita. Oke, jadi tetap kalau proteksi nomor satu adalah asuransi. Yang pertama bisa asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan. Mungkin kalau udah ada anak nambah lagi nih, jadi asuransi pendidikan. Karena kan untuk jaminan pendidikan anak beberapa tahun ke depan gitu. Mas Oza sekarang sudah berkeluarga atau belum? Belum sih kebetulan. Belum. Udah ada rencana atau ada calon mungkin? Loh, kok jadi acara gosip ini ya? Iya, belum juga sih, tapi benar juga ya, itu harus dipikirkan juga asuransi pendidikan ya. Saya selama ini belum mikir ke situ, cuma mikir fokus di nyari calonnya aja Pak Henry, itu belum mikirin. Kalau untuk tabungan saat ini berarti Mas Oza hanya pure menabung dalam bentuk cash di bank, atau ada bentuk investasi, atau mungkin ada bentuk bisnis sama teman, keluarga gitu? Bentuk bisnis sama adik ada, tapi kalau tabungan memang masih cash di bank aja. Sebenarnya mau main investasi tapi apa ya, kita juga bingung gitu ya, kayak mau main reksadana, belajarnya sendiri nggak paham juga. Abis itu mau main yang kayak aplikasi-aplikasi juga kayak masih agak-agak ragu gitu. Mungkin Pak Henry bisa memberi saya saran, ini kira-kira investasi yang paling simpel untuk newbie ini apa sih, yang kita bisa taruh uang terus 3 tahun kemudian kita udah ambil dengan nilai yang bertambah gitu misalkan. Benar. Apalagi kan tadi misinya adalah bagaimana caranya gaji ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Salah satu caranya dengan investasi supaya dari gaji bisa ada gajinya lagi gitu. Soalnya kalau investasi bisnis kan agak bertaruh juga kan. Sering juga tuh kayak saya masang apa tiba-tiba flop malah rugi. Terus teman-teman saya juga saya lihat banyak kayak gitu, kayak investasi mau franchise apa atau mau jualan apa ntar malah rugi karena ya
kurang mengerti bidangnya. Nah takutnya begitu kalau mau main investasi yang kayak emas atau kayak online gitu-gitu. Nah kira-kira gimana sih Pak Henry caranya nih supaya newbie kayak kita juga bisa berkecimpung lah ibaratnya. Betul. Di Manulife Indonesia kita bisa mendiskusikan atau menanyakan hal ini nggak sih Pak mengenai investasi juga? Ya gini Mas Ocha sama Mbak Cita ya, yang penting itu sekarang kan kita cari informasi dengan baik dan benar ya, karena sekarang instrumen investasi itu udah banyak banget pilihannya. Ya memang kadang buat yang masih awam membingungkan, kita mau yang mana dulu nih ya. Dan yang penting adalah kita harus tahu kita punya appetite ataupun kita punya resiko yang kita bisa atasi itu mau seperti apa gitu. Jadi investasi itu juga kan ada resikonya. Jadi gimana kita punya appetite resiko untuk menyiapkan diri kita kalau seandainya investasinya mungkin belum berhasil gitu ya. Nah kalau di asuransi itu juga merupakan suatu investasi juga ya. Ada yang dikaitkan dengan unit link ya. Itu juga kita punya proteksinya, kita juga ada investasinya gitu. Nah dengan adanya asuransi kita juga mempunyai pelindungan untuk masa depan, di mana kalau terjadi resiko kehidupan yang kita nggak pernah tahu, kita udah nggak usah khawatir lagi. Dan yang penting adalah peace of mind gitu. Betul, jadi sebenarnya daripada kalau kita gajian tuh kita belanja-belanja hal yang sifatnya hanya menyenangkan sementara, mendingan kita masukkan ke investasi, ke tabungan, ke asuransi untuk kenyamanan jangka waktu panjang. Gimana Mas Oza, tertarik nggak join asuransi? Tertarik sih ya, tertarik tapi ya? Tertarik sih untuk investasi ya terutama ya, karena memang ya benar juga tadi, daripada uang kita kebuang untuk hal-hal itu lagi, pesan-pesan makanan, jam dini hari gitu-gitu ya, mendingan memang investasi gitu. Mungkin saya pribadi juga termasuk terlambat ya dalam aware investasi gini. Mungkin kayak ABG TikTok yang udah ngerti investasi, saya ngebayangin mungkin ntar waktu dia seumur saya udah punya apartemen atau rumah sendiri mungkin Pak Henry ya. Gitu. Emang kalau kita bahas generasi muda zaman sekarang itu kan lahan pekerjaan lebih bervariasi ya. Dari media digital aja kita sudah bisa mendapatkan penghasilan, bahkan angkanya juga lumayan. Makanya nih episode Duit kali ini mengingatkan kembali bahwa yuk jangan hanya kita mengejar gaji atau penghasilan aja nih yang angkanya besar, tapi bagaimana kita bisa mengolah pendapatan kita itu supaya bisa bermanfaat sampai hari tua. Jangan sampai kita menyesal, aduh sayang sekali semuanya dihabiskan pas masih muda, di hari tua masih harus kerja lagi. Begitu kurang lebih ya. Bener sih. Kalau Mas Oza, godaan untuk boros paling besar saat ini apa sih biasanya? Dari makanan atau nongkrong bareng branded gitu? Saya sih barang enggak ya, paling nongkrong sama ya makan dan nongkrong aja sih. Sama ya. Berarti kita nongkrong weekend gitu kan sebenarnya lumayan kalau dihitung-hitung gitu ya. Tapi ya itu dia, mungkin sebenarnya cukup, tapi saya emang lagi belakangan ini mikirin pengen investasi banget, tapi takut salah. So dulu saya sering juga kayak bisnis blunder lah Pak Henry ya. Kayak kita udah chip in, udah ngegarap, ternyata teman kita pengkhianat bawa kabur duit gitu-gitu kan. Aduh, investasi riskan ya. Jadi ada rasa takut ya. Ada rasa trauma ya kan. Makanya semoga dengan kita ngobrol-ngobrol ini bisa kembali termotivasi dan bisa tahu nih bahwa sekarang kalau mau berinvestasi bisa ditanyakan juga kepada agen-agen asuransi seperti Manulife Indonesia, nanti bisa bantu mengarahkan. Bahkan dari Manulife juga sudah ada penjelasannya. Terakhir nih sebelum kita menutup pembicaraan hari ini, aku mau ke Mas Henry dulu. Mungkin untuk Bala Duit yang baru saja bergabung atau mungkin Bala Duit yang masih penasaran. Jadi intinya nih, kalau kita mau memanfaatkan gaji dengan baik, apa aja sih yang harus dilakukan? Mungkin boleh diperjelas kembali Mas Henry, fondasi utama dari cara pemanfaatan gaji secara maksimal supaya kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan dan tidak hanya menuntut lebih. Silakan Mas Henry. Oke, sebelumnya yang pasti kita harus buat alokasi yang tepat dulu ya. Itu apalagi teman-teman yang kerjanya profesional itu kan ada penghasilan tetap berupa salary atau gaji ya. Nah, kita catat dulu nih semua spending atau pengeluaran. Nah, dari situ kita bisa buat analisa yang simple dan tentu ini mana yang kita bisa kurangin supaya lebih hemat misalnya. Mana yang bisa ditambah, mana yang bisa dihapus gitu ya. Nah, baru setelah itu kita pilih kita mau formula yang mana. Tadi saya share ada yang 30-30 atau 50-30-20 itu sah-sah aja gitu. Jadi kita tentukan mana yang tepat buat kita dan kita juga bisa mengalokasikannya dengan baik. Kira-kira begitu.
Oke, jadi yang pertama adalah catat pengeluaran, disortir mana yang memang wajib, mana yang tidak perlu-perlu banget. Kedua, bikin pos-pos tabungan, dan yang ketiga, siapkan proteksi diri di masa depan. Bisa dalam bentuk asuransi, ini yang wajib, bisa dalam bentuk investasi, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Oke, terima kasih Mas Henry ya, jawaban-jawabannya bermanfaat sekali nih. Jadi menyadarkan Bala Duit bahwa ayo jangan hanya gaji yang dikejar, tapi bagaimana cara kita menghabiskan atau menggunakan gaji juga perlu untuk dimatangkan kembali. Mas Oza, ada yang mau disampaikan kepada Bala Duit sebagai penutup perjumpaan kita? Kalimat ajakan mungkin nih untuk generasi-generasi muda yang saat ini masih mikir-mikir untuk mulai berinvestasi, untuk mulai memikirkan tabungan. Silahkan. Mungkin kalau soal investasi pasti mereka bisa cari sumber lain di YouTube lah ya. Tapi kayak kita semua ya, gua, lu, maksudnya semua anak muda, kita hindari pemborosan yang tidak perlu lah gitu ya. Jadi sebenarnya makan dan nongkrong aja itu udah cukup boros gitu. Jadi kalau bisa hindarilah hobi-hobi tersier kayak barang-barang branded yang gak masuk akal gitu. Atau gaji lu UMR tapi hobi lu motor tua, nah kan agak susah gitu. Atau lu gaji UMR tapi bio Instagram part-time traveling, nah biasa agak susah tuh Kak tuh. Betul. Harus sering-sering ke Bali sama ke Eropa kan. Jadi kalau boros makan menurut saya pribadi sih, boros makan dan pakaian mungkin masih wajar karena itu kebutuhan pokok ya kan. Tapi yang di luarnya itu yang bisa dikurangin kayaknya gitu sih. Betul, jangan sampai gaji yang sudah naik tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena pola hidup kita juga ikutan naik. Betul. Mungkin harus dipikir-pikir nih, pola hidup naik tuntutan gengsi atau memang kebutuhan pokok atau bukan, begitu ya Mas Oza? Benar, itu yang penting. Nah, untuk menambahkan mungkin Mas Henry ada lagi yang mau disampaikan kepada Bala Duit sebagai kalimat penutup nih supaya kita semakin mantap lagi memanfaatkan gaji yang dimiliki. Silakan Mas Henry. Balik ke topik kita hari ini ya, gaji naik, lifestyle meningkat, itu memang bisa aja terjadi gitu ya. Dan tadi Mas Oza juga bilang nih, gaji pas-pasan tapi gaya hidup sultan gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan baik-baik gitu ya. Yang penting adalah gimana caranya kita melakukan alokasi tadi gitu ya. Self reward itu sah-sah aja. Mau tingkatkan ke lifestyle boleh. Yang penting bedain keinginan sama kebutuhan gitu ya. Dan yang satu lagi nih ya, jangan cuma lifestyle aja yang meningkat, tapi juga kita tingkatkan porsi untuk investasi ataupun proteksi untuk masa depan ya. Dana darurat kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, resiko bisa terjadi kepada siapa saja gitu ya, seperti sakit ataupun tutup usia. Dan bisa juga nih karena kita udah dapat rezeki yang lebih, kenaikan gaji gitu ya, kita juga berarti kita bisa menyisihkan lebih lagi untuk rekan-rekan atau sesama yang membutuhkan. Kira-kira begitu Mbak Cita dan Mas Oza. Baik, terima kasih banyak Mas Henry. Harus kita ingat-ingat kembali nih Bala Duit poin-poin penting tadi supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama saat gajian di bulan depan. Terima kasih juga ya Mas Oza. Hari ini udah seru banget pembahasan kita. Semoga kita bisa sama-sama belajar dari episode kali ini. Nah, Bala Duit kalau mau request topik seputar keuangan atau tips-tips finansial, silahkan kirimkan request kalian ke Instagram dan juga Twitter kami @duit_metro_tv. Sekali lagi @duit_metro_tv. Kunjungi juga website Manulife Indonesia dan subscribe YouTube channel Manulife Indonesia karena banyak sekali konten-konten positif, konten-konten informatif seputar finansial yang bisa Anda temukan. Like juga video ini ya, jangan lupa di-share ke teman-teman. Yuk kita belajar bersama-sama supaya bisa memanfaatkan gaji dengan lebih baik. Saya Coach Caroline pamit, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh